orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Semuanya, Shalom. Puji dan syukur, senang sekali ya Pastor Andy berkesempatan kembali dapat melayani dan mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada yang saat ini sudah bersama-sama di live streaming Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook, serta voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Saya percaya lewat pelayanan doa ini hadir akan memberikan ketenangan, kesembuhan bagi yang sakit, kedamaian dari kegelisahan, rasa khawatir, karena Injil itu kabar baik dan Injil adalah kabar kemerdekaan. Kemerdekaan yang membuat engkau bebas, kebenaran yang membuat engkau merdeka. Puji Tuhan, saya meminta Bapak Ibu sekiranya bisa silakan di-share dulu, di-posting ulang, dibagikan, biar dari awal bersama-sama kita bisa mengajak jiwa-jiwa untuk boleh memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan sabda firman lewat Bible dan sharing penguatan iman, dan ada doa-doa Bapak Ibu yang mau didoakan, yang perlu air berkat. Jangan sampai terkecoh dengan oknum penipu yang atasnamakan saya, lalu pasang foto profil dimirip-miripin nama Pastor Andi, tapi memanfaatkan Anda untuk menipu dengan modus jual air. Pastor Andi tidak jualan air. Kalau Bapak Ibu di Balikpapan hari kebaktian, saya kasih ya kemasan ini gratis. Saudara di Balikpapan mau ambil tiap hari, kami sudah siapkan wadahnya 7 kerang air. Anda bisa ambil free, bawa botol sendiri. Bagi Bapak Ibu yang di luar kota Balikpapan, tidak perlu harus datang, cukup lewat live streaming dengan cara ikut saja live. Kami hadir tiap pagi jam 6 lebih WITA, disesuaikannya WIBK atau WIT gitu ya. Kalau kami WITA tengah. Nanti waktu kita akan mohonkan doa berkat air, kalau ada minyak Anda silahkan angkat dan kita mohonkan berkat. Air saya, air Anda sama.
yang membuat menjadi berbeda karena kita diberkati air doa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mungkin tidak sengaja muncul engkau scroll, kok ketemu dengan live-nya Pastor Andi. Puji Tuhan, tidak kebetulan hari ini saya akan melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Silakan mengikuti, dan jika berkenan sekali lagi silakan di-share, diposting ulang, dibagikan, dan sama yuk kita akan mulai memuji Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kepadamu lah kami datang di saat ini bersama-sama. Kami bersyukur, kami mau memuji-Mu Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang dokter ajaib, Tuhan yang penyembuh yang sangat luar biasa. Tuhan, Engkau juru selamat kami. Tuhan, Engkaulah penolong, bahkan ketika tidak ada jalan, Engkau hadir dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah pelayanan ini, live streaming ini, kami boleh mengalami dan menerima, merasakan pertolongan-Mu Tuhan. In Jesus' name. Amin. Dia Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam. Sekalipun kau berjalan lewat lembah kelam, namun tangannya selalu menopang hidupmu. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Dengarkan ini. Yesus berkata, jangan takut. Yesus berimu kesembuhan, kemenangan, pengampunan. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus sudah berjanji, telah berjanji, tak sekalipun Dia tinggalkan. Kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang hidupmu, untuk selamanya. Kita belajar untuk setia, mengasihi, memujinya. Tiada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang setia. Sungguh menenangkan hati ketika pujian ini hadir. Sepertinya Tuhan sudah berbicara dalam setiap hati kita. Tuhan mengasihi. Sekalipun engkau sedang khawatir hari ini, kasih itu datang menenangkan. Saat kau dalam
ketakutan. Tuhan Yesus hadir di sisimu. Oh, Tuhan Yesus berkata, jangan kau takut. Tuhan Yesus beri kita kemenangan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia meninggalkannya. Kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang hidup ini, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Tuhanku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Tuhanku yang setia. Tiada Tuhan seperti Dia, Yesus, Tuhan yang sangat setia. Ketika ramai-ramai Tuhan Yesus setia, ketika ramai-ramai Tuhan Yesus setia, maka kita jangan takut lagi. Ada Tuhan Yesus yang beserta kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Siapapun Anda, kalau hari ini masih ada bertahan, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagamu, tak mungkin kau hidup sampai hari ini. Mari kita bersyukur, angkat dua tangan Bapak Ibu. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu besertamu, besertaku. Amin. Kita bersama-sama amin, amin, amin. Jika bukan Yesus yang selalu besertamu, tak mungkin kau kuat selama ini. Jika bukan Yesus yang selalu menjagamu, tak mungkin kau hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk
semua kebaikan-Mu, Yesus. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu beserta kita. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun aku tahu bahwa Engkau selalu besertaku. Percayalah dan berharaplah. Tinggalkan khawatirmu dan janganlah hidup dalamnya. Karena Tuhan tidak beri kita roh ketakutan, tapi semangat yang membangkitkan harapan. Dalam Tuhan selalu ada jalan. Mari kita bersama-sama katakan, ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Percayalah apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu besertamu. Tuhan Yesus selalu besertaku. Amin. Jangan sampai engkau kalah karena gagal. Iblis menanamkan sebuah perangkap ranjau, panah api daripadanya untuk melemahkan Anda dengan sebuah stigma bahwa engkau sudah gagal, engkau tidak layak, engkau sudah tidak lagi bisa dipulihkan. Stop, itu adalah jebakan iblis. Ketahuilah, ketika engkau gagal, Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi engkau. Selama kita masih hidup, masih bernapas, setiap orang punya kesempatan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah intisari Injil, firman kabar baik yang akan Bapak Ibu dengarkan sesaat lagi. Jika ini memberkati Anda dan engkau tahu, kenal, ingat ada mereka yang sedang alami di situasi ini, atau ada keluarga, kerabat, temanmu yang sahabatmu yang sedang gagal, pastikan make sure share, bagikan ke WhatsApp link tautan ini sekarang juga, supaya ketika setelah pujian yang sangat memberkati ini, mereka juga bisa ikut dan Anda dan saya terberkati dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus Tuhan yang setia. Ini bukan slogan saja, ini firman Tuhan. Ini bukan motivasi, ini adalah kebenaran. Segala perkara dalam Yesus semuanya dapat menjadi mungkin. Amin. Segala
perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Yes, amin. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu setia banget. Ketika rame-rame penuhi kolom komentar, Tuhan Yesus itu setia banget. Yes, amin. Penolong yang selalu setia, nama Yesus. Penolong yang selalu setia. Yes, memenuhi perluanku, keperluanmu juga. Angkat tangan Bapak Ibu. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Hore! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh sangat terbukti dulu, hari ini, bahkan esok, sampai selama-lamanya. Hei, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Dan sampai hari ini pekerjaannya sedang Dia rajut untuk hidupmu menjadi sempurna di dalam anugerahnya. Puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, senang sekali ya kita bisa mendengarkan sharing firman Tuhan. Di dalam Injil yang akan saya bacakan dari Yohanes pasal 8, 3 ayat ya, mulai ayat 30 sampai 32. Ini tentang perikop yang tertulis di Bible, kebenaran yang memerdekakan. Diambil dari Nats Yohanes 8 ayat 30 sampai ke 32. Iya, puji Tuhan. Makasih.
Baik, setelah Bapak Ibu ketik ayat-ayat suci firman Tuhan, seperti biasa, sama-sama kita BBT bagi-bagi tugas ya. Sama-sama kita mau juga terberkati, dapat upah dari Tuhan ya. Puji Tuhan, mari siarkan Injil, bagikan firman ini kepada yang lain dengan cara share, posting ulang, dan bisa di like juga ya, supaya memeriahkan room live streaming ini. Ada tertulis dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Selamat mendengarkan Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Tuhan selalu mau supaya orang itu percaya kepadanya karena hanya Dia jalan satu-satunya keselamatan. Hanya Yesuslah kebenaran yang hidup, yang menyelamatkan manusia dengan kepastian janji masuk sorga, dikuduskan, disucikan, dibenarkan, diselamatkan, dilepaskan dari yang jahat, disembuhkan. Mengapa hatimu keras? Mengapa ada yang degil, tegar tengkuk? Itu orang yang sombong. Siapapun yang keraskan hatinya, tidak mau melihat Yesus kasihnya, mereka orang-orang yang dibutakan secara rohani. Mereka nggak bisa lihat terang yang sesungguhnya. Selalu Yesus mengajak supaya setiap orang percaya kepadanya dan datang kepadanya. Dialah terang itu. Seperti Injil yang kita baca Yohanes 8:30. Yesus mau membuat banyak orang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Tidak seorang pun yang benar dan tidak seorang pun manusia yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Maka satu-satunya jalan Yesus, darahnya ditumpahkan untuk cuci dosa manusia. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu akan membuat kita menang. Menang, merdeka dari penjajahan. Penjajahan iblis, setan, dalam segala wujud antek-anteknya, kegelapan, penghulu-penghulu udara, roh teritorial, menang dari mereka semuanya. Merdeka
hidup sebagai anak terang. Bagaimana Pak Pastor kalau hari ini saya gagal? Apakah firman bisa membuat saya merdeka? Apakah kebenarannya membuat saya menang? Pasti. Anda harus tahu bahwa bagi Tuhan, gagalnya manusia bukan akhir, tapi awal. Justru di situ anugerahnya akan meledak lebih besar lagi untuk mereka yang gagal tetapi tetap mau dengar firman dan datang kepadanya. Jangan kita pikir dosa-dosa yang kita lakukan berulang, kegagalan sampai hari ini kita masih ada bagian hidup kita yang gagal. Lantas Anda berpikir Tuhan itu mundur. Jangan berpikir, sekalipun tadinya berpikir seperti itu, maka kebenaran akan membuat Anda merdeka. Kalau tadi Anda berpikir Anda gagal dan selesai dah, Tuhan juga sudah capek, Tuhan juga udah mundur, Tuhan juga udah kayaknya waktunya udah habis. Itu salah. Itu bukan kebenaran yang memerdekakan. Itu hukum Taurat. Yesus datang membawa kebenaran, membuat engkau merdeka. Tapi Pak Pastor, saya udah kelewat batas. Saya buat aib, saya buat salah, saya berzina, saya berbuat dosa, saya berbuat jahat. Menurutku udah kelewat batas. Saya udah bilang sama Tuhan, saya mau berubah. Tapi kenapa saya jatuh lagi? Saya sadar, saya hilaf, saya gagal, saya salah. Lalu mulai berpikir, aku ini udah kecewain Tuhan. Aku udah rusak. Aku nggak layak dikasihi. Itu salah. Kebenaran yang memerdekakan adalah Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Tuhan belum selesai merajut hidupmu dan hidupku. Tuhan tahu waktu Tuhan memanggil kita sebagai anaknya. Dia tahu kita bukan yang sempurna. Dan dia tahu juga bukan kita yang terbaik. Seperti ketika Tuhan memilih 12 rasul. Berdoa semalaman. Akhirnya terpilih bukan orang-orang sempurna. Petrus yang emosi tinggi. Thomas si peragu, Matius pemungut cukai, bukan orang sempurna, karena memang Tuhan tidak akan pernah bisa menemukan pribadi yang sempurna di dunia ini. Maka Dia yang sempurna datang untuk memberikan kemerdekaan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Katakanlah contoh, kita melihat yang populer, Petrus. Petrus salah satu rasul Tuhan yang dikasihinya. Tapi dia gagal berkali-kali, bahkan menyangkal 3 kali. Padahal dia janji,
sebelumnya, aku tidak akan menyangkal engkau Tuhan. Beberapa jam setelah janjinya, tidak sampai hitung hari, nggak sampai hitung minggu, dia udah gagal. Begitupun kita, saya pun demikian. Mungkin hari berjanji, sebentar udah gagal. Kayak lagunya, kau yang berjanji, kau pula yang mendustai. Kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri. Itulah manusia. Tapi jangan ukur kasih karunia seperti ukuran otak kita. Petrus gagal, dia udah janji tidak akan nyangkal. Beberapa jam dia gagal total. Tapi kegagalannya Petrus bukan akhir kisahnya di dalam Bible, bukan akhir perjalanan imannya, tapi itu adalah sebuah pintu buat cerita bagaimana perjumpaan dari Yesus memberikan dia kasih karunia untuk membuat dia mengenalnya lebih dalam dan berjalan bersama Yesus. Tuhan Yesus ketika tahu Petrus gagal, apakah Tuhan Yesus tinggalkan dia? Apakah Tuhan Yesus hakimi dia? Apa Yesus berkata kamu tidak layak lagi? Tuhan tidak bilang gitu. Setan kasih pikiran begitu. Dia membangun di atas pikiran-pikiranmu tembok-tembok supaya engkau merasa tidak berarti. Tapi apakah Yesus seperti itu? Tidak. Yesus cari Petrus. Bahkan Yesus masak sarapan buatnya. Yesus bahkan duduk bareng Petrus. Yesus saat bertemu Petrus yang gagal total menurut Petrus sendiri. Menurut kacamata manusia dia gagal. Menurut orang banyak, orang Farisi, udah dihakimi. Model kayak gitu mana bisa. Munafik. Tapi Yesus Tuhanku tidak seperti itu. Ketika Tuhan Yesus bertemu Petrus, Tuhan tidak tanya, Petrus, kenapa kamu kecewain aku? Tuhan nggak tanya. Yang Tuhan lakukan, yang Tuhan tanya adalah, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka tertulislah di dalam Bible, Yohanes pasal 21 ayat 17. Yesus di situ bertanya kepadanya 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Simon. Habis itu nanti disebut Petrus. Dari pengalaman gagalnya, dia yang Simon artinya itu seperti buluh yang gampang diombang-ambingkan. Gagalnya Simon menjadi pintu cerita baru, menjadi Petrus yang artinya batu karang yang teguh. Yesus bertanya, apa engkau mengasihi aku Simon? Dia berkata, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba. Jadi gembalamu, gembala sidangmu, gembala jemaatmu bukan orang yang sempurna. Andi Simon yang belajar melayani Tuhan, belajar mendedikasikan hidup sebagai hamba Tuhan. Dulos bukan orang yang sempurna. Berkali-kali aku gagal, bahkan kemarin aku gagal, tadi aku gagal, tapi aku gak mau berhenti untuk datang kepada Tuhan yang sempurna. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Yesus tanya, 3 kali dia tegaskan bahwa Petrus, yang perlu engkau ketahui bukan urusan dengan dosa dan pelanggaran, tapi biarkan kasih itu menyala, kasih kepada Tuhan itu menyala. Secara umum, ketika seseorang berbuat dosa, lalu dia selalu mau untuk bagaimana caranya menang dari dosa itu. Padahal kebenarannya tidak seorang pun yang bisa menang dari dosanya. Terus gimana Pak Pester kalau begitu? Datang kepada Yesus. Mengaku kepada Yesus. Datang kepada terang. Terang itu memberikan kuasa. Kalau dosa itu dalam diri kita seperti jamur, makin gelap, makin bertumbuh dia. Ketika kita datang kepada terang itu, kepada Yesus terang itu, maka terang Yesus itu memberi kuasa. Sel-sel jamur yang semakin menyebar, itulah dosa. Ketika manusia berupaya selesaikan dosanya, justru dia akan tumbuh cepat seperti jamur yang terus. Maka kita hanya perlu datang kepada Yesus, di mana ayatnya Pak Pester datang pada terang itu. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Wah, ini ayat Tuhan powerful banget hari ini kita dengarkan. Dan jangan sampai Bapak Ibu tidak membagikan. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Puji Tuhan, setelah diketik seperti biasa, bantu disiarkan. Sekarang saya bacakan. Ada tertulis ya, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup
di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Yes. Maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, amin, darah Yesus yang kudus menyucikan kita daripada segala dosa. Lihat, Ia membuat manusia menang dari dosa bukan upayanya, karena tidak seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa selesaikan dosanya. Terus gimana caranya? Datang kepada Yesus. Dialah sang terang itu. Terang Yesus membuat engkau merdeka dari dosa. Barang siapa yang di dalam gelap, maka dosa dalam dia akan tumbuh semakin subur seperti jamur. Tempat yang lembab itu semakin berkembang. Tapi sekalipun dosamu, dosaku merah seperti kirmisi, hitam seperti kain pel, kotor, pekat, datang kepada terang itu, datang dengan segenap hati, datang dengan percaya sungguh-sungguh, maka terang Yesus akan membuat engkau menang dari dosa, karena terang Yesus akan mematikan sel-sel jamur dosa yang menjalar dalam darah, hidup, pikiran, jiwa Anda. Terang Yesus akan melepaskan engkau dan membuat engkau menang. Dan darahnya yang kudus akan menarik kita dalam persekutuan di dalam kebenarannya. Sekarang kita lihat ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, siapa itu Ia? Tuhan Yesus adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan Yesus, akan mengampuni segala dosa kita. Ini sudah luar biasa, bukan? Orang berdosa perlu apa? Perlu pengampunan. Seperti orang sakit, dia perlu kesembuhan. Seperti orang yang haus, dia perlu minum air. Seperti orang yang lapar, dia perlu makanan. Demikian pun orang yang berdosa, dia sangat membutuhkan pengampunan. Tapi kita lihat di sini, Tuhan adalah kasih. Tuhan bukan hanya mengampuni. Kita lihat, Tuhan bahkan menyucikan kita dari dosa dan segala kejahatan. Keren sekali. Waktu Anda dan saya jatuh, Tuhan tidak hapus engkau dari anaknya. Waktu orang-orang kudus jatuh, katakanlah Musa, katakanlah Abram, katakanlah Yunus, Yusuf, Daniel, tidak ada yang sempurna. Daud yang dikasihi Tuhan, dia juga pernah jatuh, berzina, bahkan membunuh.
Uria. Begitu besar dosanya. Tuhan mengampuni. Seberapa jatuh Anda hari ini? Tuhan tidak hapus panggilannya dalam hidupmu, yaitu anak yang terkasih. Kalau engkau sudah ngerti, terima, makan kebenaran ini, maka kebenaran Tuhan yang membuat engkau merdeka akan memperkuat hatimu sekarang juga, mendorong hatimu untuk menyalah kasihmu kepada Tuhan. Kasih karunia Bapak Ibu terkasih, itu bukan barang diskon murahan, tetapi kasih karunia atau grace itu adalah sebuah hal yang mahal yang Tuhan berikan untuk pemulihanmu seutuhnya. Oleh itu Tuhan rela bayar dengan nyawanya supaya kita menerima kasih karunia. Tuhan sudah tahu kok bahwa saat Dia memilihku, memilihmu, memilih rasul-rasul, bahkan nabi-nabinya di perjanjian lama, Tuhan sudah tahu bahwa mereka bisa jatuh. Tapi Tuhan tidak berhenti untuk mengasihinya. Saya beri contoh. Pasangan muda menikah. Senang bahagia bulan madu. Lalu mulai rindu supaya diberkati kandungannya. Supaya ada anak dalam keluarga. Pertanyaan saya, tolong Bapak Ibu jawab. Apakah calon orang tua yang berdoa meminta anak dan mereka diberkati pernikahan suami istri? Apakah mereka tidak tahu bahwa nanti kalau punya anak bakal direpotin? Ya, jawabannya adalah mereka sudah tahu. Apakah mereka tidak tahu dengan adanya nanti anak akan ada biaya ekstra tambahan? Bajunya, susunya, makannya, sekolahnya. Mereka sudah tahu. Apakah mereka tidak tahu bahwa nanti kalau punya anak, belum tentu anaknya mau semua dengar-dengaran. Mungkin ada berontaknya. Mungkin juga ada ngeyel-ngeyelnya. Mungkin ada di mana anaknya akan membantahnya. Itulah kehidupan. Kalau anak yang gak bisa membantah, itu namanya boneka. Tapi namanya yang hidup,
bisa saja melenceng. Mama papa suruh bikin B, dia bikin C. Itulah anak, itulah kehidupan. Tapi orang tua tetap mau ada anak. Padahal mereka tahu bahwa nanti anak kita belum tentu sepenuhnya 1000% dengar, nurut, belum tentu. Pasti ada mucilnya, ngeyelnya, bantahnya, menyimpangnya. Disuruh belajar, pi main game. Suruh tidur, pergi jalan, contoh gitu. Tapi kan orang tua tetap mau, karena ada sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu lebih nilai daripada sekedar tadi anaknya bantah, uang sekolah, sebagainya. Demikian pun waktu Tuhan Yesus memanggil saya, memanggil Anda. Tuhan tahu kita ini bakal jatuh. Tapi Tuhan tidak mengcancel panggilannya. Melainkan dengan kasih-Nya, Tuhan tetap didik kita. Dia Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Dia didik dengan kesabaran supaya kita jadi sempurna. Waktu engkau pergi, Dia panggil engkau pulang. Waktu engkau jatuh, Dia berkata, bangkit dan coba lagi. Waktu engkau sakit, Dia sembuhkan engkau. Tuhan mau semua kita tetap ada di dalam tangan-Nya. Sekalipun kita melenceng, kita gagal, kita salah, kita belum taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau tetap kita di dalam tangan-Nya. Karena ketika kita sadar kita dalam tangan-Nya, sekalipun engkau ada di tempat terendah hari ini dalam kejatuhanmu, engkau dan saya tidak akan terbuang, melainkan kita semua akan dibentuk ulang dengan tangan yang penuh kasih yang pernah mengangkat Petrus dari air. Tangan yang penuh kasih ini mengangkat saya dan Anda saat kamu gagal. Apapun gagalmu hari ini, kau bisa tulis, meskipun apapun, berapa banyak pun gagalmu, Tuhan tetap bisa pulihkan Anda dan saya. Oleh karenanya, pesan-pesan penting ini saya minta Anda bisa ingat baik-baik. Kebenaran yang memerdekakan Anda. Sekalipun engkau jatuh hari ini, Tuhan masih bisa memulihkan engkau. Jangan sembunyi atau jangan lari dari panggilan Tuhan. Tetapi hari ini, datanglah kepada Tuhan, jangan malu. Dan waktu engkau datang, Tuhan tidak, oh kamu datang, Tuhan gak kaget kok. Tuhan tetap mau mendengarkan doamu. Dan Tuhan tetap mau berbicara kepada Anda. Coba tolong jawab, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Karena ini paling penting. Banyak hal mungkin kita kehilangan, tapi jangan kehilangan kasih kepada Tuhan.
Berbagai cara orang bisa jatuh oleh jebakan iblis. Tapi selama kita mengasihi Tuhan, kita tahu jalan pulang kita. Kita ini anak Tuhan. Bangkitlah hari ini. Karena gagalmu kemarin, gagalmu tadi, itu bukanlah akhir segala-galanya. Justru ini adalah momen buat kita mulai kembali, bukan dari nol, tetapi dari anugerahnya Tuhan Yesus. Siapa nih yang merasa terberkati? Bahkan sampai kita bergetar mendengar firman ini. Rasanya pingin tadi singkat saja, tapi begitu firman bicara, kasih karunia mengalir. Oh Tuhan, saya sampai berbicara sharing ini hati Tuhan sampai jam 7 lewat. Let's pray. Rokobahina horabako rabako merekaina somba baku rigaina sana kabakori kama somba ku merekaina ku naku ya sana. Ya Tuhan, Tuhanku, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat sabda-Mu. Terima kasih buat sharing tentang kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu lebih besar daripada dosa setiap kami. Terima kasih karena kebenaran-Mu ini yang kami terima membuat setiap jiwa, setiap pribadi yang mendengar dimerdekakan, disembuhkan, dipulihkan, diangkat derajatnya menjadi anak. Maka berbondong-bondong datang percaya pada Tuhan Yesus supaya engkau diangkat derajatmu dari orang berdosa menjadi anak Tuhan. Saya berdoa bagi mereka yang sudah dengar firman, mereka diubahkan dengan kasih dan kuasa firman. Saya berdoa bagi mereka yang sakit, mereka disembuhkan oleh darah Yesus. Aliran kesembuhan begitu nyata saat ini mengalir di tubuh, jiwa, roh orang-orang yang sakit. Tapi mereka angkat tangan dan berseru, menaruh hati yang percaya pada Tuhan Yesus, maka mereka disembuhkan, mereka diselamatkan, mereka dibenarkan. In Jesus' name. Bersyukur ya Tuhan, bersyukur. Mari saatnya kita akan mohon berkat air minum dan minyak. Silahkan diangkat seperti ini. Inilah saatnya untuk Pastor Andi memberkati air minum dan minyak Anda yang di live streaming atau di luar kota Balikpapan, yang tidak perlu datang ke Balikpapan untuk mengambil air berkat. Pakai air minummu sendiri, angkat dalam nama Yesus. Air minummu punya kuasa yang sama menjadi air berkat yang membawa kesembuhan bagi sakit penyakit. Setelah angkat ini, saya ucapkan kalimat doa berkat yang berkuasa. Dalam nama Yesus, oh robahan kabahaya, diberkatilah setiap air minum dan minyak di tangan ini oleh rahmat Tuhan. Kuasanya dicurahkan. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati. Minumlah atau kasih kepada orang sakit, dan lihatlah kesembuhan ilahi mengalir dalam nama Yesus. Amin.
Au. Hmm. Woo. Seger banget. Puji Tuhan, saya meminta kepada semua pemirsa sekalian, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat rahmat anugerah, kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini, penuh berkat dan dalamnya kasihan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaanmu yang tidak menentang firman Tuhan, diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh.